Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 11. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman dari hasil diskusi kami minggu lalu. Saya Erlin Virganti akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Fatul Mu'in. Menurut kelompok Anda, apa yang mendorong perusahaan masuk ke pasar dengan segmentasi individual? Jawabannya yaitu karena perusahaan ingin mengutamakan kepuasan konsumen, di mana tujuan segmentasi individual ini adalah agar konsumen dapat merequest pesanannya. Dengan request tersebut, maka antara produksi barang satu dengan barang yang lainnya dapat berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen tersebut. Juga, jika kita bicara tentang harga, tentunya kualitas dan kerumitan pesanan akan meningkatkan harga. Dengan demikian, perusahaan yang bersangkutan dapat bersaing lebih unggul dari kompetitornya. Contohnya nih seperti National Bicycle Industrial Company dari Jepang, yaitu mereka mengoperasikan sistem pemesanan Panasonic, di mana pabrik membuat sepeda sesuai dengan preferensi dan anatomi pembeli individu atau pemesanan. Pelanggan duduk di sebuah rangka khusus yang disesuaikan dengan tingkat kenyamanan mereka dan menspesifikasikan ukuran rangka, sistem gigi, sadel, pedal, warna, dan kelengkapan lainnya yang mereka inginkan. Informasi ini kemudian difikskan ke pabrik. Dalam 2 minggu, pembeli dapat mengendarai sepeda yang hanya ada satu yang dibuat sesuai pesanan mereka. Selanjutnya pertanyaan dari Cynthia Putri. Dengan pertanyaan, segmentasi pasar sangat penting bagi perusahaan. Setiap perusahaan harus memilih segmentasi pasar yang tepat. Nah, menurut kelompok Anda, mengapa perusahaan harus melakukan pemilihan segmentasi pasar dan bagaimana cara memilih segmentasi pasar dengan cepat? Perusahaan perlu melakukan segmentasi pasar karena sejumlah alasan. Yang pertama adalah segmentasi pasar membuat pemasaran lebih mudah. Dalam artinya nih, segmentasi memungkinkan bisnis untuk memenuhi kebutuhan kelompok pelanggan yang lebih kecil, yang memiliki karakteristik yang sama. Alasan yang kedua yaitu segmentasi pasar adalah untuk menemukan ceruk pasar. Jenis pasar ini biasanya belum terlayani atau kurang terlayani dibanding dengan pasar utama. Ceruk pasar memiliki tekanan yang kompetitif yang lebih kecil. Yang ketiga adalah efisiensi. Dalam hal ini, perusahaan dapat memfokuskan sumber daya untuk melayani segmen terbaik. Tidak perlu membuang banyak energi dan sumber daya hanya untuk melayani yang tidak memberikan keuntungan maksimum. Kemudian ada langkah-langkah dalam menentukan segmentasi pasar. Yang pertama itu ada tentukan target pasar. Penentuan target pasar ini disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Namun dalam penentuannya terdapat 3 bagian yang harus diperhatikan. Yang pertama itu new customer, focus customer, dan others customer. Kemudian yang kedua itu pahami kebutuhan konsumen. Setelah tadi kita menentukan target pasar, kita harus mencari tahu nih kebutuhan calon konsumen kita. Kemudian kita menyesuaikan dengan produk yang kita jual. Untuk mengetahui kebutuhannya, kita dapat bertanya langsung kepada calon konsumen atau dengan melakukan segmentasi serangkaian tes produk. Kemudian yang 3, pahami perilaku konsumen. Setelah menentukan target pasar dan mengetahui kebutuhan konsumen, kita kemudian dapat melakukan analisis perilaku konsumen. Misalnya, mengamati bagaimana konsumen menggunakan produk, keadaan mereka sebelum dan sesudah menggunakan produk, dan juga plan tren yang berkaitan dengan produk yang mereka gunakan. Kemudian yang keempat itu menentukan strategi pemasaran. Setelah melakukan semua tahap di atas, barulah kita dapat menentukan strategi pemasaran yang tepat untuk bisnis kita. Setiap segmen yang kita butuh tentunya memiliki strategi yang berbeda. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Dewi Sekar. Dengan pertanyaan, tadi telah disebutkan dalam PPT mengenai 7 jenis positioning yang harus dikembangkan. Coba berikan contoh secara realnya dan kaitkan dengan salah satu brand atau produk yang ada di pasaran. Contoh brand positioning yang dapat kita lihat misal dari brand minuman Coca-Cola. Coca-Cola memposisikan produk mereka sebagai sumber kebahagiaan, persahabatan, dan indahnya berbagi. Oleh karena itu, konsumen mengasosiasikan produk dengan rasa bahagia tersebut. Kemudian, target konsumen mereka pun bukan hanya kelompok tertentu, melainkan semua golongan. Akan tetapi, mereka juga akan mengeluarkan iklan yang menargetkan golongan tertentu. Misalnya nih saat bulan Ramadan, Coca-Cola akan mengeluarkan iklan dengan tema berbuka puasa. Jelas sekali kalau iklan ini ditujukan pada suatu golongan. Dengan demikian,
Coca-Cola pun akan memiliki kesan tersendiri di mata konsumen tersebut. Kemudian contoh selanjutnya ada pada restoran McDonald's. McDonald's ini adalah salah satu brand yang berfokus pada harga yang murah dengan burger premium dan pelayanan yang cepat. Mereka juga menyediakan menu untuk anak-anak dan menu untuk keluarga, sehingga target pasar mereka meluas. Mereka juga membuat logo M dalam kemasannya sehingga sangat mudah diingat oleh konsumen. Kemudian contoh berikutnya adalah pada produk seperti Lifebuoy. Mereka ini menyatakan produknya sebagai sebuah sabun kesehatan. Maka dari itu, Lifebuoy sedang membangun citra pada konsumen bahwa sabun Lifebuoy memang untuk menjaga kesehatan. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu dari Diva Ayu dengan pertanyaan, apakah ada hubungan segmentasi geografis dengan strategi perusahaan untuk mengembangkan bisnis pasar baru? Jawabannya itu, di dalam strategi pasar, perusahaan atau pemasar juga harus mempertimbangkan segmentasi geografis. Seperti contohnya nih, pada daerah pegunungan, produk yang tepat untuk dipasarkan adalah jaket yang berkulit tebal. Sedangkan pada daerah pesisir, produk yang tepat untuk dipasarkan adalah pakaian tipis. Tidak mungkin kan kita di pesisir itu menjual produk yang tebal, sedangkan di sini itu gerah. Maka kita harus melihat lagi segmentasi geografisnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Febriani dengan NIM akhir 441. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Adida Putri Wulansari. Pertanyaannya, apa sajakah yang menjadi tolak ukur bahwa segmentasi pasar itu dikatakan lebih efektif? Yang pertama ada measure atau terukur, yang kedua ada substansial atau banyak, yang ketiga ada accessible atau dapat diakses, yang keempat ada differentiable atau dapat dibedakan, yang kelima atau yang terakhir ada actionable atau dapat dilayani. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Wida Intan Octavia. Pertanyaannya, apa yang dapat Anda simpulkan mengenai cara melakukan segmentasi terhadap berbagai tingkah laku konsumen memakai variabel status pengguna kegiatan pemasaran yang difokuskan kepada kelompok? Jawabannya, berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan, atau reaksi pembeli terhadap suatu produk, segmentasi pasar merupakan pembagian kelompok pembeli yang memiliki perbedaan kebutuhan, karakteristik, dan perilaku yang berbeda di dalam suatu pasar. Segmentasi pasar juga bisa diartikan sebagai pengidentifikasian analisis perbedaan konsumen di pasar. Adapun tujuan dari segmentasi pasar, yaitu yang pertama ada memudahkan pembedaan pasar, yang kedua ada perbaikan pelayanan, yang ketiga ada strategi pelayanan atau strategi yang lebih terarah, yang keempat atau yang terakhir ada menutup kesenjangan produk. Lalu ada 9 kategori dalam segmentasi pasar. Yang pertama ada segmentasi pasar berdasarkan geografi, yang kedua demokrasi, yang ketiga psikografi, yang keempat sosial kultur, yang kelima ada hubungan, yang keenam secara ekstrim, yang ketujuh situasi penggunaan, yang kedelapan ada hybrid, yang kesembilan ada tingkah laku. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nailul Farel Febrianto Zaki. Pertanyaannya, bagaimana cara kelompok kalian ketika perusahaan Anda sudah mempunyai pelanggan yang loyal dan mempunyai hubungan yang baik, tetapi kondisi perusahaan Anda tiba-tiba menurun? Bagaimana cara agar menarik kembali konsumen? Jawabannya itu dengan cara memberikan perhatian khusus. Misalnya kita dapat menanyakan bagaimana keadaan pelanggan dan mendengarkan apa mau mereka ketika sebelum atau sesudah melakukan transaksi. Dan memberikan perhatian khusus seperti yang pertama ada kemudahan bertransaksi, yang kedua ada penawaran menarik, yang ketiga ada follow up atau setelah penjualan, yang keempat keuntungan timbal balik, yang kelima mendengarkan dan berikan solusi, yang keenam ada buat forum dan acara khusus pelanggan, dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu buat program loyalitas pelanggan. Lalu saya akan menjawab pertanyaan dari Aulia Mawarda. Pertanyaannya, mengapa memperhatikan segmen psikografis merupakan hal yang penting dalam berwirausaha? Jawabannya itu, dengan melompokan pelanggan berdasarkan psikologis, konsumen, pelaku bisnis akan melakukan pengelompokan berdasarkan hobi dan ketertarikan pelanggan terhadap suatu hal. Hal ini membuat kita dengan mudah menyediakan dan meningkatkan kualitas produk yang tersedia. Lalu yang terakhir, saya akan menjawab pertanyaan dari Rosida Vita. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara membuat positioning produk yang tepat di pasar.
Jawaban yaitu yang pertama dengan atribut produk. Positioning dari atribut produk. Melakukan positioning berdasarkan pada atribut yaitu memposisikan sebuah produk dengan memperhatikan serta mempertimbangkan atributnya atau sifatnya. Sebagai contoh, misalnya berdasarkan pada lambang, simbol, keberadaan, ukuran, warna, dan atribut atau sifat lainnya pada produk. Yang kedua ada manfaat produk. Setiap produk pasti memiliki manfaat dan fungsi tertentu bagi konsumennya, namun beberapa produk dapat dengan fungsi yang sama bisa dilihat dari lebih unggul daripada produk sejenisnya karena menambahkan manfaat tertentu. Yang ketiga ada harga dan kualitas terbaik. Bicara tentang harga, dalam positioning bukan serta-merta berarti produk dengan harga murahnya yang kita anggap bagus dan unggul oleh konsumen. Namun, bagaimana suatu produk memiliki harga yang setara dengan kualitasnya, bukan soal murah atau mahal saja. Yang keempat ada menurut pemakai. Strategi yang satu ini membutuhkan model, bintang iklan, atau brand ambassador bagi produk tersebut. Pastinya harus dipilih bintang iklan yang sesuai dengan citra dan segmen pasar dari produk Anda. Misalnya, produk minuman berenergi, model yang dipilih adalah atlet dengan prestasi yang membanggakan. Yang kelima ada menurut pesaing. Ketika melakukan positioning produk ini, maka Anda harus memposisikan diri sebagai pesaing atau kompetitor. Mengapa? Karena tentu saja agar Anda bisa mendapatkan citra yang lebih baik daripada produk kompetitor di benak konsumen. Yang keenam atau yang terakhir, perusahaan akan berusaha membuat dan menempatkan produknya sebagai pemimpin atau market leader dalam kategori tertentu. Melalui strategi ini, pada umumnya perusahaan akan lebih fokus pada satu produk atau meskipun sebenarnya memiliki beberapa jenis produk lainnya. Sekian dari jawaban yang saya paparkan. Lebih dari kurangnya mohon maaf. Makasih. Nama saya Adam Silal Yuna dari kelompok 6A dengan NIM akhir 478. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ainul Ma'rifah dengan NIM akhir 435. Pertanyaannya adalah, melihat dari segmentasi geografis, bagaimana cara kita sebagai pemasar jika ingin memasarkan produk kita ke daerah yang regulasinya menolak produk kita? Jawabannya adalah, jadi jika Anda ingin memasarkan produk ke daerah yang regulasinya menolak produk Anda, ada beberapa pendekatan yang dapat Anda pertimbangkan sebagai pemasar. Yaitu salah satunya adalah pertama, kaji ulang produk Anda. Periksa kembali produk Anda dan pastikan memenuhi semua persyaratan dan standar yang diperlukan di daerah tersebut. Kedua, ada konsultasikan kepada ahli hukum. Jika Anda menghadapi hambatan regulasi yang signifikan, sangat penting untuk berkonsultasi dengan ahli hukum yang ada di daerah tersebut agar tahu panduan dan nasihat hukum yang spesifik untuk situasi Anda, termasuk kemungkinan strategi atau peluang alternatif yang dapat diambil. Kemudian ketiga yaitu adalah cari pasar alternatif. Maksudnya di sini adalah jika di pasar daerah tersebut terbatas karena regulasi yang ketat, Anda dapat mencari pasar alternatif di daerah lain yang regulasinya mungkin lebih renggang atau tidak lebih ketat daripada pasar yang mau Anda tuju tersebut. Kemudian pertanyaan dari Indriani Valentina Rossi dengan NIM akhir 449. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menentukan strategi segmentasi pasar agar dapat mendapatkan target konsumen yang tepat? Jawabannya adalah, menentukan strategi segmentasi pasar yang efektif adalah kunci untuk mencapai target konsumen yang tepat. Berikut adalah cara menentukan strategi segmentasi pasar yang tepat, yaitu pertama, yaitu meneliti pasar yang akan dituju. Maksudnya adalah lakukan penelitian menyeluruh tentang pasar yang ingin Anda targetkan. Perhatikan demografi, perilaku konsumen, preferensi konsumen, dan kebutuhan konsumen di pasar tersebut. Anda dapat menggunakan survei, wawancara, analisis data, atau sumber informasi lainnya untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang audiens target tersebut. Kemudian kedua adalah identifikasi kriteria segmentasi. Maksudnya di sini adalah berdasarkan hasil penelitian pasar, identifikasi kriteria segmentasi yang relevan. Misalnya, Anda dapat membagi pasar berdasarkan demografis, kemudian berdasarkan
geografi, perilaku, frekuensi, atau preferensi produk. Yang ketiga yaitu pilih segmen target. Setelah mengidentifikasi kriteria segmentasi, tentukan segmen target yang paling sesuai dengan produk atau layanan Anda. Pilih segmen yang memiliki kebutuhan yang cocok dengan Anda. Kemudian memilih potensi pertumbuhan yang paling tinggi dan kemudian dapat dijangkau dengan mudah oleh segmentasi pasar Anda. Saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Kafabik Abdullah dengan NIM akhir 434. Pertanyaannya adalah, menurut kelompok Anda, apa dampak yang dapat dihasilkan perusahaan dari positioning pasar yang berhasil? Jawabannya adalah, kelompok saya percaya bahwa keberhasilan melakukan positioning pasar dapat menghasilkan sejumlah dampak positif bagi perusahaan. Salah satunya adalah 1. Pertumbuhan penjualan. Dengan positioning pasar yang berhasil, perusahaan dapat menarik lebih banyak konsumen yang relevan dan menargetkan segmen pasar yang tepat. Ini dapat mengarah pada peningkatan penjualan perusahaan karena produk atau layanan mereka menjadi lebih menarik dan relevan bagi pelanggan potensial. Kedua, ada keunggulan kompetitif. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, positioning pasar yang berhasil dapat memberikan perusahaan keunggulan kompetitif. Dengan membedakan diri dari pesaing, perusahaan dapat menciptakan citra yang kuat dan unik di benak konsumen. Ini dapat membuat perusahaan lebih menarik bagi pelanggan daripada pesaing yang menawarkan produk atau layanan serupa. Ketiga, ada loyalitas pelanggan. Positioning pasar yang berhasil dapat membantu membangun loyalitas pelanggan. Ketika perusahaan mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan baik, pelanggan cenderung tetap setia dan memilih produk atau layanan perusahaan secara berulang. Hal ini dapat menghasilkan pelanggan yang loyal dan meningkatkan retensi pelanggan jangka panjang. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Rosida Vita dengan NIM akhir 637. Pertanyaannya, melihat dari segmentasi geografis, bagaimana cara kita sebagai pemasar jika ingin memasarkan produk kita ke daerah yang regulasinya menolak produk kita? Contoh di Bantul dan Kota Padang menolak adanya Indomaret dan Alfamart. Berarti ini meneruskan pertanyaan dari Mbak Ainul Ma'rifah ya. Jadi sama jawabannya, yaitu pertama, kaji ulang produk Anda. Kenapa sih kok nggak diterima di daerah tersebut? Kedua, konsultasikan dengan ahli hukum. Jadi bagaimana konsultasikan dengan ahli hukum supaya menemukan titik terang dari masalah Anda, yaitu masalah regulasi. Kemudian ketiga, kalau semisal kedua hal tersebut tidak berhasil, ya cari pasar alternatif lain yang bisa menerima produk Anda. Ya. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Zakia Maharani dengan NIM akhir 470. Pertanyaannya adalah, jelaskan bagaimana cara perusahaan mengkomunikasikan positioning kepada konsumen. Jadi jawabannya yaitu adalah, perusahaan dapat mengkomunikasikan positioning atau penempatan kepada konsumen melalui berbagai cara. Salah satunya yaitu pertama, iklan. Perusahaan dapat menggunakan iklan dalam berbagai media seperti televisi, radio, cetak, digital, dan media sosial. Iklan ini harus didesain sebaik mungkin untuk menyampaikan pesan positioning yang jelas dan menarik perhatian konsumen. Pesan iklan harus mencerminkan nilai-nilai dan manfaat utama produk atau layanan membedakan perusahaan dari pesaing. Kemudian kedua, ada branding. Perusahaan dapat membangun brand yang kuat dengan elemen desain yang konsisten seperti logo, slogan, dan warna yang mencerminkan positioning perusahaan. Branding yang baik dapat membantu mengkomunikasikan citra dan pesan positioning kepada konsumen. Kemudian ketiga, ada konten pemasaran. Perusahaan dapat menggunakan konten pemasaran seperti artikel, blog, video, atau infografis untuk menginformasikan dan mengedukasi konsumen tentang produk atau layanan mereka. Konten ini harus mencerminkan positioning perusahaan dan memberikan nilai tambah kepada konsumen.